Tuhan. Penolong yang pertama itu Tuhan. Tuhan Allah sang penolong. Yang kedua Roh Kudus penolong. Dan yang ketiga wanita itu disebut penolong. Itu enggak diberikan untuk yang lain. Maka pria itu menurut 1 Korintus 1 Korintus 11 ayat 3, pria itu kepala. Kepala bukan atasan, kepala bahasa Yunaninya sumber. Perempuan itu Java, pemberi kehidupan. Itulah fungsi yang Tuhan taruh. Satu kali ada satu pria, kerjanya capek sekali. Lalu dia lihat istrinya tiap hari kerja di rumah, habis itu anak-anak udah sekolah, istrinya apa? Main handphone, main game, nonton. Lalu pria itu datang sama Tuhan. Tuhan, kayaknya istriku itu enak sekali ya jadi wanita ya. Jadi gimana? Boleh nggak tukar? Tukar apa? Aku mau sekali-sekali jadi istri, istriku jadi suami. Tuhan bilang, boleh. Mau berapa lama? Ya kita uji cobalah 1 bulan. Jadilah istrinya jadi suami, suami jadi istri. Uji coba minggu pertama, wah dia bilang enak sekali jadi istri itu ya. Setelah minggu ketiga, pria ini udah mulai capek. Dia datang sama Tuhan, Tuhan boleh balik nggak? Balik kemana? Aku capek sekali jadi istri, aku balik jadi suami lagi, dia jadi istri. Tuhan bilang boleh, tapi kamu harus tunggu 9 bulan. Loh kenapa 9 bulan? Kan lagi hamil. Jadi gak bisa ditukar tuh. Dia tetap. Itu penetapan. Saya sampaikan ini untuk kita siapkan generasi baru. Saya harus kasih tahu jujur, kami baru pulang dari Korea minggu lalu. Melayani ikut melihat perkembangan gereja dan ikut melayani. Dan gereja-gereja di Korea itu juga punya, hamba-hamba Tuhan punya kegelisahan yang sama. Kita sedang menghadapi kehilangan generasi. Bayangkan 50 atau 100 tahun akan datang, gak ada orang yang beritakan Injil. Karena anak-anak kita udah gak ada lagi tertanam di gereja. Itulah sebabnya fondasi ini harus kita perbaiki. Yang lakukan itu bukan gereja. Sekali lagi mohon maaf, itu bukan pekerjaan utama gereja. Pekerjaan utama suami istri. Gereja meneguhkannya. Gereja siapkan pengajaran. Makanya pertemuan semacam ini penting. Jangan cuma setahun dalam rangka ulang tahun gereja. Di gereja tertentu tiap bulan. Penguatan dengan berbagai macam kebenaran firman supaya kita kuat dan menolong anak-anak kita untuk tidak gampang jatuh. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan. Tahu sepadan artinya apa? Apa artinya sepadan? Sepadan artinya sama apa? Bapak orang apa? Timur. Timur dari mana? Sumba. Memang orang Sumba itu banyak masalah ya. Ibu orang apa? Jawa. Bersyukurlah. Kamu menikah dengan orang Jawa itu anugerah. Kalau dia sih kecelakaan sebenarnya. Sepadan artinya? Sepadan artinya enggak ada kita bilang sepadan itu sama. Sepadan artinya sepadan. Amin. Coba bilang sama orang sebelah, sepadan artinya sepadan. Gak usah banyak tafsiran. Kita terlalu banyak tafsiran. Sepadan artinya sepadan. Sama, kualitas pembuatannya sama. Pria dari apa? Tanah. Perempuan dari apa? Tulang rusak atau tulang rusuk? Tulang rusuk itu dari mana? Tanah. Binatang-binatang dari apa? Ya? Binatang-binatang dibuat dari apa? Bapak? Ya?
Ya diciptakan bagaimana? Maksudnya Tuhan berfirman gitu. Di GPIB punya Alkitab sama enggak ya? Pak, binatang-binatang difirmankan atau dibuat? Difirmankan. Wah ini bahaya. Coba kita buka Alkitab. Kejadian 2 ayat 19. Ada yang bawa Alkitab? Ini orang datang mau pesta makan atau datang ikut firman, kok nggak ada yang bawa Alkitabnya? Dia handphone juga nggak apa-apa. Ibu coba baca. Kejadian 2 ayat 19. Baca. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Nah, tuh. Kejadian 1 itu Allah berfirman, itu namanya narasi. Prakteknya kejadian 2. Kejadian 2 ayat 7, manusia dibuat dari tanah, dihembuskan nafas Roh Allah. Kejadian 2 ayat 19, binatang-binatang dibuat juga dari tanah, tapi tidak dihembuskan nafas. Jadi binatang-binatang dibuat dari apa? Tanah, berarti bahan bakunya sama dengan laki-laki. Coba ibu-ibu bilang sama suamimu, Pak jangan sombong, bahan baku sama dengan binatang. Kasih tahu. Belum deh, kasih tahu itu Pak ya, Sam itu. Loh, betul kan? Kejadian 2 ayat 19, lalu Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan burung di udara. Berarti manusia laki-laki dari tanah. Tanah itu tahu arti ya. Tanah itu bahasa Ibraninya sumber. Dari tanah itu kita semua bisa hidup nih. Baju kita, kacamata, mic, semua yang kita pegangin dari tanah. Tapi kalau ada pria bermasalah itu namanya tanah sengketa. Kalau perempuan cerewet namanya tanah longsor. Kalau suami istri ribut terus itu namanya tanah kuburan. Jadi pria-pria, halo bapak-bapak. Dong gak usah tegang-tegang, ini bukan khotbah hari Minggu. Coba bapak-bapak boleh lambaikan tangan. Jangan larang orang angkat tangan di gereja, sebab Anda tidak bisa larang mereka angkat kaki dari gereja. Bapak-bapak, pria dibuat dari binatang-binatang dari bahan baku sama. Makanya kalau ada pria yang aneh-aneh, istrinya bilang begini, Papa ini kelakuan kayak binatang aja. Jangan marah, memang dia tunjuk pada sumber. Saya mau tanya bapak-bapak, anjing termasuk binatang nggak? Anjing masuk nggak binatang? Anjing bisa nggak kencing sembarangan di mana-mana? Bisa. Pria ada nggak kencing sembarangan di mana-mana? Ada nggak? Karena bahan baku sama. Ada nggak anjing bikin anak di mana-mana? Ada nggak pria suka bikin anak di mana-mana? Karena bahan baku sama. Masa sampai di tingkat itu kita nggak bisa buka cara pandang kita, siapa saya lebih mulia. Itulah sebabnya Tuhan bilang begini, aku menjadikan manusia penolong bagi yang sepadan dengan dia, tapi yang Tuhan bawa bukan manusia sepadan. Lihat ayat 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan, burung di udara, dia bawa kepada Adam. Lalu Adam kasih nama semuanya, tapi tidak menjumpai penolong yang sepadan. Lihat tuh, Adam diberi otoritas. Siapa nama? Yohan, maju. Kita kasih ilustrasi, contoh. Waktu itu sendiri kan, Tuhan bilang begini, tidak baik kau seorang diri. Aku akan memberi penolong yang sepadan dengan engkau. Oke? Nah, habis itu Tuhan bawa binatang-binatang. Dan
Adam disuruh kasih nama. Yang memberi nama untuk segala binatang itu bukan Menteri Kehutanan, bukan. Apalagi Menteri Pertanian, orang udah dapat tangkap di KPK. Yang kasih nama semua binatang itu Adam. Ini baca ayatnya. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Berarti kamu yang kasih nama. Datang dari sana. Nyet, nyet, nyet. Apa? Monyet itu lihat ke sana, jangan lihat sini dong. Apa? Monyet. Datang dari sana. Apa? Babi. Babi. Datang lagi. Mut, mut, mut. Apa? Enggak ada suaranya semut. Semut tapi enggak bersuara. Enggak ada suara tapi dia bilang semut. Adam kasih nama semua binatang, tetapi dia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Ini penting, jangan ini ayat ini kan suka gereja nggak pernah bahas nih. Apa artinya? Artinya semua hewan yang kau kasih nama itu tidak satu level pun dengan engkau. Semuanya rendah, tidak level. Setuju? Tapi kalau suami istri ribut di rumah, dia bilang istri babi satu ini. Yang bikin saya heran, pagi bilang bini babi, malam tidur peluk babi lagi. Pernah bilang istri begitu? Nggak pernah. Puji Tuhan. Jadi bapak coba, pagi bilang bini setan satu ini, anehnya malam buka setan punya BH lagi. Astaga. Saya lihat opa ini ketawa-ketawa. Semua, jadi saudara perhatikan cara Tuhan membentuk otak pria itu. Cara Tuhan membentuk pernikahan itu. Setelah manusia mulia, dia hembuskan nafas kehidupan, roh Allah, lalu Tuhan bilang, aku akan kasih penolong yang sepadan. Adam tahu tuh. Yang Tuhan bawa justru binatang-binatang. Untuk mengingatkan pria bahwa kau lebih mulia. Kau lebih tinggi derajatmu. Pernikahan kita kacau kadang-kadang bukan karena suami selingkuh atau istri selingkuh. Kadang-kadang karena perkataan yang diucapkan itu melukai. Kita menghina istri. Menghina suami, bahkan membandingkan istri dengan mamamu. Kamu masa tidak seperti mama saya? Ya udah kawin aja sama mamamu. Apa itu? Benih kehancuran rumah tangga dimulai. Kamu nggak kayak papa saya, udah kawin aja sama papamu. Jadi kita suka bikin perbandingan. Jadi kau lebih mulia dari binatang-binatang itu. Kenapa mulia? Karena kau yang kasih nama. Berarti kau yang pilih. Amin. Nah baru Tuhan bikin Adam tidur nyenyak. Tutup mata. Lihat. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Tidur nyenyak itu artinya bius total. Ada dokter di sini? Ada? Pak dokter atau ibu dokter? Orang kalau cuma ambil tulang kan cukup bius lokal. Kenapa tidur nyenyak? Bius total. Sudah tertidur nyenyak, Tuhan ambil tulang rusuk. Kiri atau kanan? Enggak penting karena enggak ada yang lihat. Lalu Tuhan Allah membentuk perempuan ini. Ya ini ayatnya mana? Jangan tampilkan ayatnya aja, lihat. Lalu Tuhan Allah membuat manusia tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, menutup tempat itu dengan daging, dan dari rusuk yang diambil Tuhan dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia. Yang bawa perempuan ini Tuhan. Perhatikan baik, makanya gereja bikin pemberkatan nikah itu karena dasarnya ini. Tuhan yang bawa. Adam tidur.
Kamu ngintip aja. Dasar laki-laki tukang ngintip. Waktu Tuhan bawa perempuan ini kepada Adam, Adam langsung bangun. Baru dia bilang apa? Bilang, inilah dia. Kamu lihat ke dia, jangan lihat saya. Ulang. Coba, inilah dia. Inilah dia. Tulang dari tulangku. Tulang dari tulangku. Daging dari dagingku. Daging dari dagingku. Artinya apa? Dia adalah engkau. Amin. Pertanyaannya, kenapa tidur lalu Tuhan bikin? Sebab kalau kamu bangun dan kamu lihat seperti binatang-binatang tadi, kamu bisa bandingkan. Yang pertama, yang kedua, kalau kamu lihat Tuhan bikin perempuan buat kamu akan tanya, Tuhan ngapain? Tadi kan aku kasih binatang-binatang gak cocok, makanya aku bikin buat kamu. Oh itu buat aku? Iya. Kalau begitu Tuhan, karena itu buat aku tolong. Pinggangnya harus langsing. Bibirnya jangan terlalu tebal. Hidungnya jangan mancung ke dalam. Betisnya harus seperti ikan cakalang dari Bitung. Nanti kau bikin repot Tuhan, jadi kau tidur dan terima bersih tanpa ongkir. Prinsip ini nggak ada mahar, nggak ada belis, nggak ada harta kawin, karena Tuhan yang bawa. Jadi orang-orang Batak, Ambon, Manado, Timor bertobat, jual perempuan buat laki, dibelis. Kalau udah bayar lunas, maka Anda punya hak untuk bikin apa aja. Lihat pernikahan kita tuh rendah. Tuhan yang bikin kok. Ada satu pria di Sumba. Dia gonceng istrinya pakai motor. Tiba-tiba tidak tahu kenapa tabrakan. Motor patah, kaki istri patah. Dia urus motornya. Istri dia bilang, Pak kakiku patah kenapa urus motor? Dia bilang, motor kamu udah lunas, motor masih kredit. Jadi lihat. Amin. Iya, jadi ini istrimu, ini diambil dari engkau. Jadi waktu engkau, coba berani enggak? Dengan keras pukulkan tanganmu ke sini. Enggak berani. Kenapa? Sakit. Berarti waktu kamu siksa istrimu, kamu siksa tubuhmu. Waktu kamu siksa suamimu, kamu siksa tubuhmu. Orang nggak ngerti ini. Ya dipikir pernikahan itu biasa aja. Baku pukul, baku cakar, baku maki. Ini pernikahan apa? Tapi ngakunya cinta. Cinta palsu. Kalau gigi udah palsu, jangan bikin cinta palsu. Apalagi rambut palsu lagi. Kasih tepuk tangan dulu buat keluarga. Terima kasih. Nah ini prinsipnya. Saya mau terangkan ini supaya gereja, anak kita keluarga urus pernikahan itu dari prinsip dasarnya. Jangan karena pingin anak cepat nikah. Apa kata dunia anak udah 30 tahun gak nikah. Pendeta berdoa supaya nikah, begitu dapat istri, dia pukul istrinya. Orang tua berjuang anak perempuan, kamu udah 31 tahun belum nikah, cepat dapat pasangan, bawa natsar ke gereja supaya dapat pasangan. Dapat pasangan sembarangan sama dia. Jadi Tuhan itu seperti boneka yang kita atur. Padahal pernikahan itu fondasi itu. Berarti kan, ini prinsip kesepadanan. Jadi istrimu itu kau. Makanya di dalam 1 Petrus 3, pria, suami harus hormat istri. Kalau enggak, doamu terhalang. Kenapa doamu terhalang? Karena yang dari tubuhmu aja kamu enggak hormati. Bagaimana kau minta yang lain lagi? Ini bukan soal harta kekayaan, bukan soal uang. Ini soal kehidupan yang diwariskan buat anak cucu kita. Ayat 24. Ini namanya prinsip ikatan. Katakan ikatan. Ikatan terkuat di muka bumi selain dengan Tuhan itu suami istri. Jangan dibalik-balikin.
Apa buktinya? Lihat. Laki-laki meninggalkan ayah dan ibu, bersatu dengan istri sehingga keduanya menjadi satu daging. Meninggalkan orang tua itu apa? Aku enggak anak-anak lagi. Aku udah dewasa, udah pernikahan baru karena Tuhan minta supaya kita ciptakan pernikahan baru. Ciptakan keluarga baru. Berarti yang bikin keluarga baru sudah dewasa. Berarti mama nggak boleh campur lagi. Kalau anak-anak sudah kawin. Kebanyakan problem istri itu karena mertua perempuan ikut campur. Makanya Ibu Pendeta kita harus bikin retreat buat mertua perempuan. Karena dalam pelayanan kami paling banyak perempuan-perempuan muda begini mengeluhnya itu mama mantu. Makanya saya menyebut mertua perempuan itu punya Injil, namanya Injil Mama. Injil Allah kekuatan Allah. Injil Mama kekuatan Mama. Apa isinya? Karena saya yang karang jadi saya tahu isinya. Waktu anaknya udah mulai menikah, 6 bulan pertama mama berkunjung. Aduh nak, dulu kamu belum kawin, tinggal sama mama, kamu badan sterek. Tahu sterek? Gagah perkasa. Kamu begitu cakap, rapih. Tapi sekarang kamu kawin sama perempuan itu. Aduh, mama kasihan sama kamu. Nah itu Injil Mama pasal 1. 12 setelah Natal mama datang lagi. Dia lihat anak laki-lakinya cuma pakai singlet yang sudah lama. Celana pendek, sepatu jepit, sendal jepit. Udah agak kurusan. Aduh nah. Menurut Badan Pusat Statistik Nasional, perempuan lebih banyak dari laki-laki. Jadi kalau kamu buang perempuan itu, gak apa-apa. Kamu bisa kawin lagi. Ambil filsafat orang Cina. Kalau tangan baju lengan panjang panas, potong. Masih panas, potong lagi. You can see. Kalau masih panas lagi, pergi ke Kute, can you see all? Jadi buang dia aja. Itu pasal berapa? Dong hafal ya. Begitu anak laki ke kantor, lagi duduk di meja kerja, nona-nona lewat. Rok pendek, orang Ambon bilang lihat kasbi kupas. Paha putih lewat. Pria ini bilang begini, mama betul. Berarti tafsiran pasal 1. Pulang sampai di rumah istri lewat pakai daster 3 hari belum dicuci. Mama betul. Dia mulai PA. Panel Alkitab. Besok ke kantor lagi nona lewat parfum Hermes dari Paris. Pulang sampai di rumah istri lewat bau minyak tanah. Dia bilang mama betul. Setiap kali dia makan makanan istrinya masak. Dia bilang kamu masak enggak kayak mama saya. Padahal tadinya enak. Cuma karena Injil Mama sudah mempengaruhi otak dia. Masak enggak kayak mama. Kamu masak gimana sih makanannya enggak enak? Ibu ini supaya enggak kalah dia pergi ke ibu pendeta. Ibu, bagaimana cara masak yang enak supaya suamiku suka? Ibu pendeta mulai ajarkan. Begini cara masak yang enak. Kamu sambil masak sayur sambil ludahin. Ibu pendeta bikin pengajaran sesat. Tapi bukan ibu pendeta ini, bukan. Dia pergi lagi masak. Suaminya pulang tetap masakanmu gak enak. Kamu masak gak kayak mama saya? Wanita ini bilang apa? Udah kawin aja sama mamamu. Mulailah renggang hubungan. Tidurnya mulai balik punggung. Pindah kamar. Yang bikin saya heran, ada satu keluarga suami istri, kami pernah layani mereka 5 tahun pindah ranjang, tidur ranjang berbeda, tapi anak 5. Saya juga heran. 5 tahun tuh pisah ranjang tapi anak 5.
Bush, berarti ranjang dia pakai selang kali ya. Aneh. Heran betul itu pernikahan Kristen kita ini. Jadi lihat pengaruh Injil Mama. Makanya kita segera urus mertua-mertua perempuan. Karena banyak wanita-wanita. Mama masih hidup. Lagi di mana orang tua? Orang tua di mana? Kalau di Denpasar. Waktu saya sampaikan ini dalam dia bikin suaminya begini, kesel sama mamamu itu. Sekarang saya mau tanya, kalau kalian dua pergi ke sebuah pulau, liburan, tapi bawa mamamu, tiba-tiba BMKG umumkan saudara-saudara penghuni pulau ini segera keluar karena menurut ramalan akan ada tsunami 5 jam ke depan. Semua orang udah kabur, tinggal satu perahu kecil. Tinggal istrimu sama mama. Siapa yang kamu selamatkan pertama? Hanya boleh bawa satu loh. Hah? Dia bilang istri. Ini pria yang sangat takut istri. Ini yang disebut berada di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Termasuk dia juga tuh. Saya pelatih karakter, jadi kalau saya lihat pria-pria itu, kalau lihat wajah mereka itu, oh ini pria berada di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan. Tapi pada hari yang ketiga tidak bangkit-bangkit lagi. Siapa yang kamu selamatkan pertama? Mama atau istri? Benar. Takut ya. Siapa yang selamatkan pertama? Lihat. Istrinya lihat pakai ekor matang. Siapa yang diselamatkan pertama? Istri. Belah. Problemnya bukan soal istri atau mama. Problemnya kenapa mama juga ikut ke pulau itu. Mama jaga cucu. Mama jaga opa. Aku pergi sama istriku untuk menikmati liburan kami. Ngapain bawa-bawa mama? Ngerti maksudnya? Ngerti? Ini waktunya bangun pernikahan yang kuat. Jangan campur-campur mama. Mama orang penting. Dia lahirkan kita. Tapi sekarang aku yang melahirkan generasi baru dong. Siapa yang sudah jadi mertua perempuan boleh angkat tangan. Saya ada materi 12 sesi khusus untuk mamantu. Karena dalam pengalaman pelayanan banyak perempuan muda kepahitan. Bukan karena suaminya. Orang pertama mamantu. Yang kedua suami. Karena suami bela mama terus. Tapi dia nggak pernah bela istrinya. Lihat wajah istrimu tuh. Jadi ikatan terkuat siapa? Suami, istri. Lihat ayat 25. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tapi mereka tidak merasa malu. Siapa yang orang tuanya masih hidup? Boleh angkat tangan. Orang tuanya masih hidup. Pernah saudara waktu Natal pergi berkunjung sambil bawa babi guling 1 porsi, sambil suami istri telanjang depan orang tua. Selamat Natal Bapak, selamat Natal, kami bawa oleh-oleh. Ada enggak? Nggak ada. Kenapa? Kita udah dewasa. Anak kita yang umur 6 tahun, 5 tahun, terutama anak gadis ya. Anak perempuan yang umur 5 tahun sekarang mandi pakai baju mandi. Dia nggak mau lagi telanjang. Anak laki umur 5 tahun loh nggak mau telanjang. Masuk kamar mandi kunci. Padahal anak 5 tahun tuh. Tapi saya mau tanya, suami istri bisa telanjang berdua nggak? Loh, kok nggak ada yang jawab? Suami istri bisa telanjang berdua? Bukan bisa, itu yang kita suka. Bisa telanjang berdua di kamar mandi bisa? Bisa. Kamar tidur? Ruang tamu? Bisa kalau nggak ada tamu. Masa ibu pendeta sama ketua satu lagi berkunjung? Selamat pagi. Ibu keluar bawa kue sama kopi susu. Selamat pagi Bapak. Kan kacau. Coba sekali-sekali ya.
Anak-anak sudah pergi ke sekolah, tinggal berdua, tutup hordennya, kunci pintu, mama masak sayur kangkung sambil telanjang. Halo papa. Papa buka komputer sambil, halo mama. Waktu saya cerita ini di satu tempat, ada bapak satu langsung bilang, wah Pak Pendeta, geli, malu. Saya bilang, kok malu, itu istrimu. Lihat ayat ini. Tapi sekarang banyak pria telanjang di mana-mana tidak tahu malu. Lihat. Suami istri boleh dong telanjang berdua. Kenapa Pak? Sekarang. Saya pecat nanti. Nah, kenapa Bapak Ibu ketawa? Karena otak kita telanjang itu porno. Padahal telanjang di situ juga artinya hidup terbuka. Istrimu harus tahu berapa gajimu, kenapa cuma mama yang tahu? Istrimu harus tahu siapa kamu, dan kamu tahu siapa istrimu. Jadi banyak pria sekarang telanjang sembarangan, gak tahu malu. Tapi telanjang sama istri, malu. Hebat betul. Coba ibu-ibu dengan lembut bisikan ke suamimu, bilang begini, Pak, telanjang sama aku aja. Coba. Jangan bisik ke orang suami orang. Tapi oma sama opa masih telanjang berdua. Ya nggak apa-apa lah orang suami istri. Amin. Amin nggak? Amin lah. Orang suami istri telanjang berdua nggak apa-apa. Asal jangan cucu yang lihat. Jadi kita ini, saya nggak ngerti ya, ngurus keluarga pakai apa? Kan pakai firman. Kita semua suka ketawa karena bilang telanjang. Terus otaknya itu pornografi. Padahal hidupnya terbuka. Di hadapan Tuhan dan di hadapan pasangan kita. Pernikahan gak ada dosa Bapak Ibu. Tidak ada dosa. Dosa itu baru terjadi ketika Adam dan Hawa makan buah yang dilarang. Tapi sejak pernikahan tidak ada dosa. Karena pernikahan itu gambaran Allah dan Kristus jemaat. Itu fondasinya. Kita lihat ayat berikutnya. Efesus 5 ayat 31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya, keduanya menjadi satu daging. Lihat, Paulus mengutip ayat ini, Yesus juga mengutip ayat ini pada Matius pasal 19. Lalu kemudian Paulus lanjutkan, rahasia ini besar. Rahasia apa? Pernikahan itu sebuah great mystery. Apa rahasianya? Hubungan Kristus dan jemaat. Jadi pernikahan kita itu adalah gambar nyata di bumi. Gambar siapa? Kristus dan gereja. Kitab Wahyu berkata gereja itu mempelai perempuan. Kristus mempelai laki-laki. Apa artinya? Kristus tidak pernah melukai gereja. Kristus tidak pernah melukai tubuhnya. Maka pria-pria jangan pernah melukai istrimu. Karena apa? Itu gambaran Kristus dan gereja. Jadi pernikahan itu betapa mulianya. Tapi gereja sembarangan, orang Kristen sembarangan. Itu yang membuat banyak problem di gereja, keluarga gak habis-habisnya, gak pernah selesai. Kami sekarang lagi sibuk ngurusin banyak, kemarin ketemu 11.000 kaum bapa di Biak, kumpulan seluruh persekutuan kaum bapa GKI, 11.200 orang. Itu cuma perwakilan. Pimpinan gereja mulai mengusulkan, kita akan bikin perjemaat perklasis. Hanya latih pria untuk ngerti kebenaran ini. Karena problem utamanya itu dari pria. 98% KDRT sumbangan 4 jenis pria. Menurut laporan Komnas Perempuan. Kementerian Perempuan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga itu. Pertama mantan suami. Kedua suami. Ketiga mantan pacar laki-laki.
Keempat, pacar laki-laki. Yang bikin saya miris dan aneh, prianya penyebabnya, tapi kita hanya urus wanita dan anak-anak. Wanita dan anak-anak itu korban. Urus korban nggak pernah selesai. Yang benar itu apa? Urus pembuat korbannya. Siapa? Laki-laki. Tapi saya juga sadar, tidak semua laki-laki. Jangan dikira di gereja nggak ada kekerasan. Gereja itu paling banyak kekerasan dalam rumah tangga. Tidak serahkan gaji buat istri juga kekerasan. Tidak senyum sama istri juga termasuk kekerasan. Suara keras. Makanya pria-pria dilatih hidup serupa Kristus. Bilang amin. Jadi kalau bapak-bapak pulang dan istri mau marah-marah, tenang. Terima kasih Tuhan. Sekalipun istriku cerewet tapi mulutnya tidak pernah beranjak dari tempatnya. Haleluya. Amin. Istri udah gak sabar lagi, istri lagi marah, bapak mulai nyanyi. Itu istri paling marah kalau dia lagi marah kita, terus kita nyanyi. Atau kita bersiul. Oh itu makan hati betul. Dia ambil ulekan sambal pukul kepalamu. Bapak bikin apa? Tepuk dada. Berbahagialah pria yang dianiaya karena kebenaran. Sebab mereka yang punya kerajaan Allah. Amin bapak-bapak. Wih, mama langsung. Papa mau makan apa? Pizza Hut? Gak usah. Jadi mama mau apa? Mama mau apa? Mau kasih mati lampu? Mama jawab, urus keluarga itu ternyata sederhana dan santai aja. Ini istri hamil keberapa? Kedua. Umur berapa sekarang kehamilan? Wanita Israel kalau hamil, wanita Yahudi. Kenapa anak-anak Yahudi itu pintar-pintar? Karena waktu istri lagi hamil, istri dikasih makan madu dan kacang almond. Oke? Pulang praktek, minum susu. Main catur 30 menit. Makanya otak anak itu bagus. Karena istrinya dilatih otak hubungan dengan anak bayinya. Betul. Kenapa anak-anak kita otaknya itu kurang bagus? Karena mamanya makan pete. Jengkol. Otaknya apa? Main gaplek. Saya serius. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalian udah punya anak belum? Sudah berapa? Sudah 2. Nanti ada rencana lagi gak? Kalau nanti ada rencana lagi, praktekan ini. Ini asli penelitian ilmiah. Anak-anak Yahudi itu pintar-pintar karena pertama mamanya waktu lagi janin, dia dengar lagu-lagu rohani. Lewat earphone-nya. Kalau enggak putar lagu. Yang kedua main catur 30 menit. Di komputer atau sama suaminya. Lalu minum susu, makan madu dan makan kacang almond. Kacang almond itu tahu, itu kualitas tinggi untuk membentuk otak anak. Saya sarankan lakukan, itu kan gampang ditemukan tuh. Jangan suka makan pecel lele terus. Makan gorengan, kayak otak tahu, otak tempe. Anak pertama dikasih ke UGM, anak kedua ITB, anak ketiga karena sakit-sakitan masuk teologi. Makanya pendetanya sakit, gereja jadi sakit. Yang pertama dong kasih buat hamba Tuhan. Amin. Amin. Apalagi orang Sumba itu. Makan udang terus. Oke, saya mau lanjut ke sesi lain tapi sampai di sini. Ini prinsip pernikahan ilahi menurut Kejadian 1 dan 2. Itu perjanjian lama pertama kali mulai dengan ini. Dia bilang begini, Allah menciptakan dunia, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, Allah berfirman jadi terang. Berarti antara roh Allah dan firman berjumpa terang. Terang itu nampaknya di mana? Gambar dan rupa Allah. Siapa? Manusia.
Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Itu manifestasi terang. Makanya Yesus bilang, kamu adalah terang dunia. Karena waktu Tuhan ciptakan dunia, dia tidak singkirkan gelap. Dia hanya pisahkan terang dari gelap supaya terang itu berkuasa. Lalu setelah dia semua selesai, dia bilang begini, aku ciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Kita itu jamak Bapa, Anak, Roh Kudus. Berarti manusia itu sekarakter dengan Allah dalam Kristus. Karena itu tujuannya. Makanya tuh iblis itu enggak merusak orang baik. Iblis tidak pernah serang orang baik. Iblis tidak serang orang bermoral. Iblis serang gambar dan rupa Kristus. Karena orang baik banyak, nggak usah jadi Kristen juga banyak. Orang bermoral banyak, nggak usah jadi Kristen. Tapi gambar dan rupa Allah hanya ada pada orang percaya. Sampai di sini, ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita bisa pindah. Ada makan malam nggak? Ada. Coba bilang sama sebelah, ada makan malam. Orang Protestan kan suka makan. Betul. Saya kalau khotbah di orang karismatik, itu sampai 2-3 jam, 4 jam makan nggak usah. Tapi kalau orang Protestan baru setengah jam, langsung lihat jam. Padahal jamnya mati. Kita ada makan malam. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, kita pulang. Praktekkan firman ini. Bapak-bapak. Amin, bapak-bapak. Hormatilah istrimu. Hidup bijaksana dengan dia. Karena tujuannya supaya doamu jangan terhalang. Yang lucunya, ibu yang melahirkan, anaknya itu nama bapaknya. Komarga apa? Komalik. Anak kedua itu marga apa? Komalik juga. Yang melahirkan kan mamanya. Kenapa jadi Fam Komalik? Itu budaya siapa? Makanya jangan sembarangan sama istrimu. Amin. Iya. Istri yang ada anak sekolah minggu, bawa lagi ke TK, menghadap SD kepala sekolah, SMP ketemu wali kelas, menghadap ketua kepala SMA. Anak begitu kuliah, mama pergi cari kos. Jadi mama mulai urus dari kandungan sampai anak sarjana. Begitu ibadah pengucapan syukur, bapaknya yang kasih sambutan. Saudara-saudara, anak saya udah sarjana. Malaikat bilang, pi, tidak tahu malu. Mamanya yang urus kok kau yang sambutan. Kau dengar tuh? Lagi-lagi Sumba tuh. Jadi bapak-bapak ya, mamanya yang urus kok kamu yang sambutan. Sambutan pun sendiri aja, suruh mama urus makanan di belakang. Dia berdiri di depan sendiri, saudara-saudara, bapak pendeta, ibu pendeta, terima kasih, puji Tuhan, anak saya udah sarjana. Kamu modal mau apa? Ibu-ibu, hormati suamimu. Karena orang yang beribadah kepada Tuhan, simbolnya menghormati suaminya. Amin, ibu-ibu. Opa, kasih mati handphone tuh. Handphone bunyi, kalau handphone mahal nggak apa-apa. Kalau handphone murah kan gak enak sama tetangga. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, kita pindah ya. Boleh 30 menit lagi? Habis itu baru kita makan ya. Jangan pikir makan melulu. Yesus bilang apa? Makan kami yang secukup. Kalau makan banyak itu bukan doa Bapa kami, itu namanya doa Bapa kamu. Oke, sekarang kalau tidak ada yang membahas ini, saya lanjut. Ya, hasil penelitian dari James Dobson dan John Maxwell. Dua ahli
Saya kira ini banyak yang tahu ya. Saya juga belajar dari mereka. Ada 6 area yang bisa membuat kita menang, bisa juga buat kita kalah. Penelitian di seluruh dunia temukan 6 poin penting tentang pernikahan. Yang pertama, banyak pernikahan itu tidak saling kenal. Jadi kita harus saling mengenal pasangan. Siapa namamu? Siapa? Tuesday. Selasa dong. Berapa nomor sepatu istrimu? Nggak tahu? Nggak tahu? Sepatu aja nggak tahu berapa letter BH istrimu? Nggak tahu? Nggak tahu? Saudara perhatikan. Sepatu berapa? Dorang langsung diskusi kasih tahu suaminya. Bocor. Berapa nomor sepatu istrimu? Nomor berapa? Karena dia yang beli ya. Kita mesti kenal pasangan kita. Karena begini, pernikahan itu rusak. Karena kita nggak saling kenal. Hanya lihat performance, lihat personality. Cantik, gagah, udah. Dia punya kepribadian. Mobil pribadi, rumah pribadi, ATM pribadi, udah. Tapi begitu menikah 2-3 tahun, aslinya mulai muncul. Kita nggak cocok. Saya salah kawin. Anak udah 3 masih salah kawin. Ada orang di timur waktu kami pergi pelayanan di Timur Leste. Ada bapak satu umur 70 tahun. Pas habis seminar begini dia dengan Pak Pendeta. Saya mau cerai itu sama nenek satu itu. Nenek yang mana? Itu. Yang rambut putih itu. Kenapa? Itu siapa? Dia diam. Saya tanya, Bu. Ini itu suami saya, Pak. Dia mau cerai. Terus kalau Bapak, bayangkan pernikahan sudah hampir 50 tahun, mau cerai. Lalu dia tanya saya, Pak Pendeta bagaimana pendapat Bapak? Pak, Bapak itu kencing saja, air kencing udah ke belakang. Bagaimana mau kawin lagi? Istrinya ketawa. Coba lihat. Udah hampir 50 tahun pernikahan masih cerai, mau cerai. Sudah punya cucu. Orang yang suka menceraikan pasangannya, dia sedang menghina Tuhan. Tuhan tidak punya kuasa apa-apa untuk mengatur saya. Karena pernikahan itu dibentuk Tuhan. Makanya kita mesti saling kenal. Nah, dalam pernikahan anak-anak muda sekarang kami sedang latih. Karena pernikahan itu nggak ada sekolahnya. Nggak ada orang datang melamar, Om, saya punya ijazah suami. Jadi aku mau melamar anak Om. Oh mohon maaf, anak saya belum tamat sekolah istri, dia belum dapat ijazah, nggak ada. Tidak ada sekolah suami istri. Yang ada itu sekolah kehidupan. Dia bernama Bapa dan Ibu. Kita orang tua yang menjadi dosen yang tidak dibayar, universitasnya terbuka di rumah. Dan anak-anak kita melihat pola pernikahan ilahi dari orang tuanya. Disitulah dia akan berkata, aku mau nikah dapat pria seperti papaku. Aku mau nikah dapat istri seperti mamaku. Karena ada teladan yang diberikan. Jadi mesti kenal pasangan. Kami pernikahan kami itu 14 tahun pertama itu ribut terus. Ya saya kan orang Tanimbar, hidup di batu karang, ombak, deburan ombak kencang, bicara dikit tuh teriak, udah suaranya udah seperti bunyi masjid. Halo! Baku panggil di kampung itu. Sementara istri saya tinggal di kota.
yang hidupnya tenang, tidak ada berisik, nyamuk pun nyaris nggak kedengaran suaranya. Ketemu karakter yang berbeda, ribut nggak ribut dong. Akhirnya kami sampai pada titik bahwa kita bukan soal Ambon dan soal Kalimantan, ini soal anak-anak Tuhan. Maka kita mesti kenal pasangan kita, calon istri kita itu siapa, calon suami itu apa. Yang pertama apa? Karakternya. Sama di gereja, kita pilih orang jadi majelis. Yang penting dia pernah menjabat di tempat tertentu, dia banyak duit, dia pintar bicara. Sampai di gereja, begitu mau pelayanan, mohon maaf Ibu Pendeta, saya ada acara keluarga. Berarti waktu pendeta bertanya harusnya bilang dong, apakah Anda bersedia jadi penatua di Jemaat GPB Maranatha Denpasar? Ya, dengan segenap hati, kecuali ada arisan keluarga. Mestinya gitu dong. Kita udah ngaku di hadapan Tuhan dan jemaat, pesta pula, begitu pelayanan banyak sekali alasannya. Terutama itu orang-orang Manado, Ambon, Timor, Sumba. Kalau orang Batak tuh ada dikit lah, takut-takut Tuhan lah. Itu apa? Karakter. Jadi harus saling kenal. Bilang amin. Nanti Bapak Ibu bilang, Pak kami sudah lama, sudah 30 tahun menikah. Saya sekali lagi ingatkan, saya bukan ceramain Bapak Ibu untuk selesai. Kita sedang mempersiapkan keluarga-keluarga ilahi yang baru. Karena tantangan ke depan lebih parah, lebih ngeri. Lihat aja orang udah kawin sama boneka. Pria-pria Jepang itu nggak mau lagi kawin sama perempuan. Repot. Kawin sama apa? Boneka. Semua fasilitas perempuan asli di boneka itu. Dia pergi tinggal knockdown. Bayangkan perempuan di knockdown kasih masuk di koper. Sampai di hotel di New York sana dia buka lagi tuh. Mau apa? Orang udah hidup di luar otoritas Tuhan. Jadi kita harus saling kenal. Yang kedua, komunikasi. Katakan kekuatan komunikasi. Ikuti saya, kekuatan komunikasi tidak terletak pada kemampuan berbicara, tapi pada kemampuan untuk mendengar. Pak mati lampu, ntar. Besok lagi, Pak mati lampu, besok. Jadi bapak itu dia bernama Tarso, ntar atau besok. Nah saya lihat ibu-ibu ada yang sikut suaminya tuh, bagus. Komunikasi, mimiknya, suaranya ikut menentukan arah. Jadi soal komunikasi ternyata faktor yang menentukan kehancuran rumah tangga. Mulai dari intonasi suaranya, perkataan yang digunakan, mimik wajah itu menentukan. Saya nggak pernah pukul istri saya tuh seumur-umur pernikahan kami, nggak pernah. Tapi kalau saya ngomong itu suara saya itu melengking. Nah itu bikin dia takut. Karena hidup dalam keluarga yang sangat tenang. Ya maklumlah, orang kita lahir di batu karang. Tapi karena kita belajar firman Tuhan, kita mesti bersedia untuk mati. Satu kali ada lomba dalam rangka ulang tahun gereja di Papua. Jadi ada lomba menyelam. Nah besok kan kita lomba jalan santai ya. Bapak Ibu saya sarankan ikut jalan santai karena saya dengar ada banyak hadiah, haleluya. Jangan ikut karena hadiahnya. Nah waktu lomba menyelam itu ada 3 kategori. Pemuda umur 20 tahun, bapak-bapak umur 50 tahun, dan opa umur 75 tahun. 3 harus menyelam. Siapa yang keluar pertama, juara 3. Keluar kedua, juara 2. Keluar terakhir, juara 1.
Begitu tiga-tiga menyelam, orang tepuk tangan semua. 10 menit kemudian pemudanya keluar. Juara berapa? 3. 15 menit kemudian bapak umur 50 tahun keluar. Juara berapa? 2. Ini bapak yang 75 tahun, sudah 1 jam gak keluar-keluar. Terpaksa ketua panitia bilang, tim SAR turun cari. Tim SAR mulai menyelam, cari di tempat tadi nggak ketemu. Rupanya Pak Aceh, Pak Itua sudah diseret arus 100 meter. Bajunya nyangkut di batu karang. Diangkat ke atas, udah mati. Pak Ketua Panitia bilang, Pak Dokter tolong periksa nadinya dulu, siapa tahu masih bisa ditolong. Lalu dokter periksa. Dokter periksa nadinya, begitu buka tangannya, ketemu ada tulisan spidol hitam di tangan kiri. Tulisannya berbunyi begini, biar mati yang penting menang. Mau menang? Bapak Ibu mau menang dalam keluarga? Mau? Mati. Apanya yang mati? Egomu itu. Kesombonganmu itu. Orang Jakarta bilang parlentemu itu. Sok taunya itu. Gayanya itu mati. Egonya mesti mati. Cara matinya sederhana. Nih, lihat cara mati. Kalau istri lagi cerewet, bapak tuh mati. Apa artinya? Kok diam aja? Nanti istri cerewet, lama-lama dia capek, mati sendiri. Itu namanya mati. Kalau suami sudah mulai naik, mama diam, tenang. Sebab kalau mama cerewet, bapak cerewet, dua-dua akhirnya perang. Nah, perang itulah muncul segala macam nama binatang, muncul perbandingan sama bapak sama mama. Akhirnya terjadi benih-benih yang menghancurkan pernikahan. Dan itulah sebenarnya kita beri ruang untuk iblis menggerogoti pernikahan kita. Maka cara yang benar ialah apa? Mati. Makanya Yesus waktu datang ke Betania, itu Maria sama Marta bilang, Yesus datang, Lazarus sakit keras. Yesus nggak datang. Memang sengaja. Kenapa? Tunggu sampai Lazarus mati baru dia datang. Untuk apa begitu? Supaya Yesus mau bicara tentang kebangkitan. Alat peraganya namanya Lazarus. Itu berarti kita mesti mati supaya ada kebangkitan. Terutama bapak-bapak nih. Biasanya bapak-bapak yang gak mau mati-mati itu Ambon, Manado. Gaya-gaya aja. Manado itu kan menang aksi doang. Batak. Apalagi orang timur. Jadi bapak-bapak harus bersedia mati. Karena Anda seperti Kristus yang mati. Apanya? Egomu itu, sombongmu itu loh. Merasa hebat sendiri. Hanya dengan kematian pasti ada kebangkitan. Bilang amin. Ibu-ibu juga perlu mati nggak? Perlu mati. Perasaan dikit-dikit nangis. Dapat gaji nangis, tidak dapat gaji nangis. Nangis melulu. Pergi ke pasar nawar. Pergi ke mall nggak nawar. Pergi ke pasar tukang sayur lewat nawar. Tukang sayur itu orang yang sederhana miskin. Kamu masuk ke mall yang mahal-mahal pemiliknya orang kaya raya nggak nawar. Orang miskin yang cuma untung Rp1.000 masih nawar. Berapa bu? 1.300. Ya 4 lah kan langganan. Bah. Kita mesti mati dengan cara-cara begitu. Karena kasih itu dia punya kaki tangan, mata dan telinga untuk menolong. Dan saya waktu ke India, itu banyak orang bertobat terima Yesus. Bayangkan ada satu gereja namanya gereja pengikut Isa Al-Masih. Pendetanya namanya Victor John. Hanya dalam waktu kurang dari 20 tahun, mereka membaptis 50 juta orang Kristen baru. Bukan pindah gereja, pindah agama. Karena begini polanya. Tukang beca menangkan tukang beca, ibu rumah tangga menangkan ibu rumah tangga. Kalau mereka ke pasar nggak rebutan pelanggan.
dia kasih aja. Kadang-kadang mereka rugi nggak apa-apa, yang penting jiwa-jiwa diselamatkan. Di Australia itu ada tiap sore, ini weekend, ada toko-toko yang jual roti 50-70%. Ada satu ibu suruh suaminya, Pak, kita mampir, mau beli roti itu ada diskon 50-70%. Suaminya bilang, mah nggak usah. 50-70% itu buat mereka yang berkekurangan, buat para mahasiswa. Kita bisa beli yang bagus, yang 100%. Itu cara pandangnya benar. Kita lain, udah makan bungkus lagi. Terutama itu ibu-ibu dari Batak itu. Namanya palastik. Kalau ibu-ibu dari Indonesia Timur itu Columbus, kelompok tukang bungkus. Makanya waktu Yesus bikin mujizat 5.000 orang makan, lebih 12 bakul. Kenapa? Ibu-ibu dari Maranatha nggak hadir. Itu kalau hadir bungkus bawa pulang, bos. Belajar dari anak kecil itu. Anak kecil itu yang punya roti itu. Tahu nggak dia orang apa? Orang Ambon. Karena roti itu dibuat dari ampas terigu, babengka. Anak itu dia bernama Roti Boy. Haleluya. Jadi saya juga heran kenapa ibu-ibu kalau pulang gereja selalu pulang kebaktian sektor selalu bungkus. Nah baru saya ngerti waktu baca Amsal 31. Wanita istrimu seperti kapal saudagar. Kapal saudagar itu kan bawa makanan ke kota. Jadi kalau ibu pulang dia bawa makanan ke rumah. Saya satu kali kami kebaktian di rumah orang Sangir. Nah jemaat saya waktu saya masih pegang jemaat belum ketua sinode. Itu jemaat tahu saya suka makan panada. Sampai sekarang tuh ya. Berbahagialah yang mendengarkannya. Saya suka sekali makan panada. Nah habis kebaktian. Tuan rumah ini ibu-ibu, dia bungkus panada kasih ke istri saya. Saya lihat, nah nggak usah, bu nggak usah. Nggak apa-apa, ibu yang bawa kok. Nah begitu kami naik mobil, baru 50 meter dari rumah saya tanya, nih mana panada tadi? Ini yang namanya munafik. Munafik itu muka nabi, pikiran kotor. Jadi yang bungkus bawa pulang itu mama. Yang habisin siapa? Bapak. Tapi sekarang bapak udah mulai babungkus. Betul. Saingan. Jadi saya berdoa supaya kita punya kebiasaan habis makan jangan bungkus. Kenapa? Masih banyak orang yang kelaparan. Makanya kalau kebaktian di rumah kami nggak ada yang bungkus. Kan ada satpam. Ada tukang bersih-bersih kompleks. Itu cara bersaksi yang kuat. Tetap aja namanya juga orang Ambon, tetap bungkus saja. Memang orang Ambon ini tukang babungkus. Yang ketiga, bitterness, kepahitan. Kalau orang udah pahit di rumah masa lalu, ketika dia tidak dipulihkan, dia akan pahit di rumah masa depan. Banyak wanita pahit sama suaminya. Saya mau kasih tahu jujur sejujur-jujurnya, berdasarkan penelitian para dokter ahli, kami kerjasama. Para dokter penyakit dalam wanita, 85% sumbangan penyakit dalam wanita datang dari kepahitan. Ada kanker, penyakit dalam perempuan lah. Itu semua 85% sumbangan kepahitan. Kepahitan sama siapa? Kadang-kadang sama suami, sama bapaknya, sama mamanya, sama tetangganya. Dan kalau itu enggak disembuhkan, menimbulkan penyakit. Namanya problem emosi. Makanya gereja mesti bikin namanya pemulihan. Healing ministry. Itu materi lain lagi. Ya orang kepahitan itu mengerikan. Makanya ibu-ibu dengar saya kasih tahu ya. Kalau suamimu kecewa, ada kecenderungan ke cewek. Pria kecewa ke cewek.
Bapak kayaknya suara lantang betul. Haleluya. Jadi hati-hati ibu-ibu ya. Kalau istri kecewa, kecoa. Tahu kecoa? Tiap hari menggerogoti segala sesuatu. Sampai dia cubit anaknya. Kalau anakmu dicubit istrimu, artinya dia sedang memberitahu pesan buat kamu. Jadi anaknya jadi korban, padahal dia mau sikat bapaknya itu. Problem-problem yang gak selesai-selesai. Saya puji Tuhan lah, gak pernah pukul anak-anak. Istri saya gak pernah cubit anak-anak. Gak pernah. Kenapa? Kami belajar. Supaya apa yang saya khotbahkan itu pernah dipraktekkan, bukan sekedar cerita omong kosong. Makanya waktu keponakan saya mau menikah di satu gereja, saya tanya siapa yang memberkati kamu? Pendeta ini. Saya cari tahu pendetanya, ternyata kawin cerai. Ceraikan istrinya, dia kawin lagi. Saya bilang gak boleh. Dia gak boleh berkati kamu. Kalau enggak kamu pindah. Sampaikan pesan, gak jadi. Pendeta lain yang berkati. Bagaimana mungkin you menaik ke mimbar gereja? Kamu khotbah apa tentang pernikahan kamu cerai kok? Yang keempat, kepalsuan. Yang paling banyak palsu itu ibu-ibu. Alis mata palsu. Rambut palsu. Tapi ibu-ibu yang rambut pirang itu nggak usah tersinggung. Itu kan cuma gaya. Ya. Apalagi yang sudah mulai rambut putih mahkota kemuliaan. Kalau cat rambut jadi hitam, ingat baik-baik. Kamu sudah mulai tua, Tuhan tolong. Kita nggak kuat lagi Tuhan. Malaikat bilang masih kuat Bu. Tahu dari mana rambutmu itu? Jadi apalagi operasi plastik. Indonesia ini musim panas lebih besar. Nanti plastik malele. Kalau pria Ambon dompet tebal. Lihat jalannya itu kayak bisul. Begitu dibuka kartu nama semua. Gaya aja. Gaya. Pokoknya orang yang paling bergaya di dunia ini orang Ambon yang pertama. Yang kedua Manado. Orang Batak tuh nggak bergaya. Cuma dia palak. Orang Timur lebih parah. Sumba. Orang Sumba itu kalau curi sapi, dia ngambil 1 ekor, 1 kandang. Serius, saya berkali-kali pergi ke timur tuh. Jadi dia kalau curi sapinya 12 ekor, itu 12 ekornya ikut. Orang Sumba tuh. Ada orang Rote di sini, Rote. Mana orang Rote? Nah orang Rote lain lagi. Saya waktu pergi ke timur, Pak Pendeta, kalau ketemu orang Rote sama ular, Bapak bunuh mana? Ular dong. Oh salah Pak. Kenapa? Bunuh orang Rote. Kenapa? Dia lebih licik dari ular katanya. Yang bilang tuh orang Rote bukan saya. Jadi masing-masing suku itu punya ciri khas. Tapi dengar saya beritahu, ini bukan soal Rote, Ambon, Timur, Sumba, Batak, Manado. Ini soal warga kerajaan Allah di bumi. Itu problem kita. Nggak peduli kamu orang apa, tapi saya tahu satu hal. Kamu warga kerajaan Allah. Maka hidupnya jangan palsu. Dulu waktu saya jadi sekretaris sinode sebelum ketua sinode, ada teman saya pendeta orang Batak. Dia janji pendeta orang HKBP mau ketemu saya. Minta saya untuk bikin ceramah. Lalu karena pendeta orang Batak ini, teman saya baik sekali. Dia telepon saya, Pak Sekum, nanti ada pendeta dari HKBP ketemu. Ya udah, saya datang, saya pakai sepeda motor. Memang waktu itu saya belum punya mobil. Saya pakai sepeda motor, begitu parkir di gereja, pendeta itu muncul. Teman saya juga muncul. Nah teman saya pendeta ini tanya begini, Pak Sekum, kok nggak pakai mobil? Saya bilang mobil lagi di bengkel. Jadi nyambung kami itu otaknya. Padahal saya nggak punya mobil. Ini apa? Gengsi. Apa kata dunia masa Sekum pakai motor? Begitu pendeta itu habis ngobrol dia pulang, kami dua ngakak. Lihat para pendeta munafik.
Gaya seolah-olah punya padahal nggak punya. Sama lah pria-pria pada umumnya, gaya aja. Padahal sebenarnya kosong. Kosong double pula. Coba saya mau tanya, apa modalmu kawin sama perempuan ini? Nggak ada kan? Mamanya mengandung, melahirkan, membesarkan. Sampai dia jadi dewasa, kamu nggak punya modal 1 rupiah pun. Langsung nikah sama dia. Terus kamu punya hak apa untuk atur dia? Ngerti? Kamu harus berterima kasih sama orang tuanya. Cara berterima kasih kepada orang tua ialah hormati putrinya. Ibu juga sama, kan nggak ada modal apa-apa besarkan dia. Maka hormati dia. Lebih dari itu, hormati Tuhan. Jadi mari kita tinggalkan semua kepalsuan kita. Gereja juga seringkali palsu. Terima tamu, majelis kalau terima tamu. Selamat pagi Ibu. Padahal dia lagi pahit sama suaminya luar biasa. Cuma performance-nya itu keren banget. Selamat pagi, apa kabar? Silakan duduk. Hei. Di gereja kita semua nyanyi. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi. Wih, nyanyinya keren banget. Begitu keluar dari gereja, kita begitu mau belok, ada motor nyerempet mobil kita. Apakah saudara buka kaca mobil? Aku bernyanyi, bahagia. Atau kurang ajar kamu ya. Lah, tadi di gereja beda, di jalan raya lain. Ini namanya latihan lain, main lain. Pernah dengar cerita itu? Saya pernah cerita kan? Ada drama, waktu itu saya masih mahasiswa praktek. Drama apa? Drama penyaliban Yesus. Satu jadi Yesus, prajurit-prajuritnya bikin dari tali rafia. Begitu main drama, ada satu anak muda bawa rotan Jawa itu. Dia pukul Yesus padahal tadinya latihan pakai tali rafia. Yesusnya langsung buang salib. Baru dia bilang begini, latihan lain, main lain. Latihan pakai tali rafia, kenapa main pakai rotan Jawa? Langsung pendeta teriak, Nus, waktu itu saya vikaris, mahasiswa praktek. Nus, apa itu? Gak apa-apa. Udah suruh diangkat. Saya bilang, angkat salib. Dia sambil pikul salib, dia lihat ke belakang. Oh, situ gak bisa cara ya. Saya ingat kisah itu tahun 83. Itu persis di gereja. Di gereja itu lihat kita itu mukanya malaikat semua. Nggak ada yang ribut-ribut kan? Tapi kenapa di jalan raya kita ribut sama tukang ojek lah, ribut sama sopir lain lah. Nah tadi di gereja ngapain? Berarti kekristenan kita hanya di gereja, di luar udah nggak ada lagi kekristenan. Itu yang saya maksud dengan bukan soal asal-usul, soal warga kerajaan Allah. Jadi jangan hidup palsu lah. Ngaku aja kalau nggak punya udah. Saya juga begitu aja. Kadang-kadang saya telepon itu suaminya Luda itu. Laki-laki Ambon yang hitam itu. Iya saya telepon dia, Pak saya nggak ada uang hari ini. Kalau ada bagilah. Nggak usah gengsi, memang kita nggak punya kok. Jadi apa? Hidup apa adanya. Karena hidup apa adanya itu menunjukkan siapa kita. Kalau ada kebaktian di rumah, kebaktian sektor, tiba-tiba apalagi di rumah orang Manado, makanannya melimpah padahal utang. Apaan? Bikin teh aja tuh, panada. Kalau saya yang khotbah, panada. Banyak keluarga yang tolak kebaktian rumah tangga. Alasannya apa? Nggak ada makan. Itu namanya gengsi, nggak boleh. Kebaktian jauh lebih penting dari makan. Kami nggak datang kebaktian bukan cari makan di rumahmu. Mau bersekutu. Jangan tolak kebaktian gara-gara nggak ada makanan. Karena apa kata dunia? Minggu lalu kita kebaktian di rumah itu ada makanan. Di rumah orang Ambon ada makanan. Manado nggak mau kalah. Akhirnya potong anjing 3 ekor. Anjing pun dicuri lagi di jalan. Ya, saya lagi, memang dulu saya kepahitan. Saya sama istri pergi, kami pelayanan 2 minggu di Hong Kong. Kami punya anjing peliharaan, bagus sekali anjingnya. Saya kasih nama dia Loki, itu anjing bulu panjang warna coklat. Anjing kesayangan kami. Pulang dari Hong Kong 2 minggu dari di sana, pulang anjing udah nggak ada.
Saya curiga cuma 2 orang. Kalau nggak Ambon, Batak. Karena ada orang suka curi anjing di kompleks. Memang dasar ini. Jadi kalau ada kebaktian rumah tangga, terima. Tidak ada makanan, nggak apa-apa. Tidak ada air putih, saya lihat di konsistori banyak tuh air mineral tuh. Minta di gereja kirim. Poin saya ialah kita menolak kehadiran Allah hanya karena gengsi makan minum. Apa adanya. Pendeta juga nggak bisa cari makan di tempat kita. Apalagi bapak tuang ada yang makan. Udah kolesterol semua. Ada bapak satu tuh lagi makan. Istrinya bilang, Pak hati-hati tuh kolesterolmu itu. Saya lihat kamu makan daging babi banyak. Oh nggak apa-apa mah, kita kan makan pakai iman. Begitu pulang tengah malam dia tidur. Kolesterolnya mulai kambuh. Ma, bangun dulu cari saya punya obat. Kenapa? Kambuh. Tidur pakai iman. Gengsi aja. Palsu semua. Nah saya berdoa supaya orang GPIB Maranatha nggak ada yang palsu-palsu. Amin. Dapat jadwal belum gajian, kebaktian aja. Kasih tahu sama ibu pendeta, Bu kami siap. Orang yang datang kebaktian dan hari itu tidak ada makan minum, jangan protes, jangan marah. Justru kamu yang harus bersimpati karena mereka apa adanya. Kalau perlu kita bawa makan rame-rame kan. Kisah Para Rasul 2, mereka bawa makan ke tempat ibadah. Kita berbeda. Pergi ke ibadah harap makan dan bungkus bawa pulang. Ini nggak boleh, itu karakter-karakter yang tidak sehat dalam bergereja. Apalagi ibu-ibu. Perhatikan di tas ibu-ibu itu ada Alkitab, dompet sama kantung plastik. Makanya sebelum kebaktian kita rahasia dulu. Tapi tidak semua ibu begitu, cuma orang Ambon aja. Gereja nggak boleh palsu. Yang kelima ialah hidden sin, dosa tersembunyi. Dosa tersembunyi itu apa? Bapak-bapak saya kasih tahu jujur ya, dengar baik-baik. Istrimu itu tulangmu dan dagingmu. Jadi kalau kamu bikin dosa, istrimu nggak usah cari intel, dia pasti rasa. Dia pasti tahu. Cuma dia nggak berani ngomong karena takut dapat tampeleng. Pak, mama nggak enak badan. Kayaknya apa? Kamu perasaan melulu. Padahal benar tuh. Jadi nggak bisa dibohongi. Makanya kita mesti hidupnya itu ya nggak boleh tersembunyi, terbuka aja. Hidup apa adanya. Makanya tadi Kejadian 2 ayat 25 bilang apa? Mereka telanjang. Hidup terbuka suami istri. Jangan suka bikin dosa-dosa terselubung. Ingat dosa terselubung itu menghancurkan keturunan. Karena 4 keturunan tuh. Dan itu banyak terjadi di banyak gereja. Terutama mohon maaf ya, gereja-gereja di Indonesia Timur itu ngeri. Kalau kita nggak segera selamatkan. Yang terakhir, malfunction, tidak berfungsi. Ya, bapak-bapak itu tugasnya berdoa. Semua orang ada wakil, semua pekerjaan ada wakil. Presiden ada wakilnya, ketua sinode ada wakilnya, ketua majelis ada wakilnya. Ada ketua 1 itu wakil tuh, ketua 2 wakil tuh. Sopirnya ada kaneknya, pilot ada co-pilotnya. Semua pekerjaan di muka bumi ini ada wakil. Satu-satunya yang tidak punya wakil namanya suami. Tidak ada wakil suami. Bapak sering keluar kota? Pernah waktu pergi bareng 3 minggu atau 1 minggu suruh tetangga jadi wakil? Nggak bisa kan? Kalau tidak ada wakil suami, tidak ada wakil imam. Karena pria itu ditetapkan sebagai imam dalam rumah tangga. Salah satu tugas imam ialah berdoa. Tapi lihat yang paling banyak berdoa itu mama. Yang pria bikin apa? Berdosa. Dikit-dikit mama yang berdoa. Mama berdoa.
Mama berdoa. Makanya gereja-gereja kita cantik karena banyak perempuan berdoa. Tidak kuat karena prianya nggak berdoa. Baca Alkitab baik-baik 1 Timotius 2:8. Aku mau supaya pria di mana-mana berdoa. Kenapa pria harus berdoa? Karena pria itu sumber menurut Alkitab. Dia berdoa berarti dia sentuh sumber. Sumbernya pria namanya Kristus. Sumbernya Kristus namanya Bapa. Jadi waktu pria sedang sentuh sumbernya, berkat itu turun. Berkat jangan hubungkan dengan masalah harta. Ini soal kehidupan. Soal pewarisan nilai. Yang paling banyak ajar anak-anak baca Alkitab siapa? Mamanya. Guru sekolah minggunya juga perempuan. Sampai pendetanya pun perempuan. Terus bapak-bapak ngapain? Saya berdoa supaya bapak bangkit, ambil alih. Doa di keluarga kita. Ada satu bapak di Papua, orang Toraja tapi tinggal di Papua. Satu kali dia ikut pertemuan kami, retreat 3 hari. Wih, dia dapat firman Tuhan, dia bertobat. Pulang sampai di rumah dia bilang begini, Mama, anak-anak, sekarang kalian tidak usah kerja. Mama juga tidak usah berdoa. Biar imam yang berdoa. Puis. Mama tidak usah siapkan makan pagi. Biar imam yang siapkan. Pokoknya gaya dia. 1 minggu penuh, bangun pagi, semua udah rapi, anak-anak makan ke sekolah. Pakaian-pakaian kotor dia yang ngurus di mesin cuci. 1 minggu, 2 minggu ibu itu ke pertemuan wanita, dia cerita, Mama, nanti bulan depan pendeta Nusliwur datang lagi. Dorang mau bikin retreat. Kirim suami-suami kalian, lihat tuh bapaknya Grace, anaknya nama Grace. Dulu dia nggak pernah berdoa, dia nggak pernah sentuh dapur. Gak pernah ke gereja, lihat sekarang dia luar biasa. Saya senang sekali. 2 minggu kemudian ibu ini bangun pagi sama anaknya. Dapur masih berantakan, pakaian kotor, tidak ada makanan. Cari suaminya gak ketemu, naik ke lantai 2 gak ketemu. Telepon gak ada yang jawab. Istrinya pergi ke belakang rumah. Suaminya lagi duduk di bawah pohon. Duduk tenang. Istrinya datang tepuk pundaknya. Pak, kenapa? Dia lihat istrinya, dia bilang, Ma, aku capek. Kenapa? Terlalu semangat. Kekristenan itu enggak butuh orang bersemangat, butuh orang tekun. Hari Minggu saya akan khotbahkan tentang prinsip ketekunan. Jangan terlalu semangatlah. Tekunlah. Tekun itu beda dengan semangat. Karena semangat itu kadang-kadang nekat. Kalau tekun itu makanya lihat bangsa kita ini udah mulai cuma andalkan perasaan dan semangat. Enggak ada proses. Proses tidak pernah mengkhianati hasil. Untuk jadi ketua sinode saya perlu jadi sekolah, vikaris, latihan, pendeta, gembala, pindah-pindah. Ada syaratnya di sekum, syaratnya di ketum. Sekarang di negara kita ini sembarangan aja. Enggak ada lagi proses yang kita jalani. Mari gereja jadi contoh yang baik. Jadi mari kita berfungsi. Bapak juga tidak pernah disuruh cuci piring. Tapi kalau mama lagi hamil kan kau cuci piring dong. Amin. Mama lagi hamil, bawa anakmu ke sekolah minggu. Jangan kau duduk depan televisi, isap rokok, mama kopi. Ada satu peristiwa di jemaat kami dulu waktu saya masih gembala di satu jemaat. Ini orang Batak. Bapak ini tiap hari pulang jam 4 subuh. Istrinya juga nggak ngerti, memang dia kerja di pelabuhan. Tapi pulang selalu jam 4 pagi. Ya, saya nggak usah sebut marganya. Satu kali saya lagi khotbah hari Minggu, ini belum doa syafaat, tiba-tiba ada catatan majelis naik. Saya pikir ada tambahan pokok doa, ternyata pemberitahuan. Bapaknya si A sedang tersiram air panas mendidih dan dibawa lari, tetangga bawa lari ke rumah sakit. Saya langsung bikin kebaktian agak cepat. Doa syafaat pun saya nggak ucapkan, saya cuma angkat kertas doa. Tuhan, pokok doa kami. Dalam nama Yesus. Amin.
cepat ganti toga dengan beberapa majelis kami ke rumah sakit. Ini bapak, dia punya belakang itu persis babi guling, kesiram air panas mendidih. Saya tanya istrinya, Bu, ini ada istri saya nih jadi saksinya. Bu, kenapa bapak? Pak Pendeta, tadi bapak angkat, dia kan pakai kompor minyak. Tadi dia angkat panci besar, kami lagi rebus air untuk masak air panas buat anak-anak mandi. Dia kepleset terus jatuh. Nah saya kan bukan orang bodoh. Kalau orang angkat panci yang kepleset kan siram muka. Masa siram belakang? Dokter sedang tangani dia. Saya bilang ketua majelis, Pak kita ke rumahnya. Ibu ada kunci. Kita simulasi. Pak lihat. Angkat panci. Kalau kepleset berarti jatuhnya begini. Kenapa belakangnya yang udah kayak babi guling? Saya mau balik ke rumah sakit lagi. Bu, jujur saja. Iya Pak, saya udah tahu. Kenapa? Pak, kami udah hampir 15 tahun. Saya nggak pernah rasakan ini suami saya. Pulang subuh merokok, mabuk, main judi. Kadang-kadang dia pukul saya. Saya lagi hamil pun dia nggak urus anak yang lain. Saya siram dia pakai air panas, dia lagi duduk nonton televisi. Saya angkat air panas sendiri, saya siram. Tujuannya nggak mati, memang hanya untuk bikin dia kapok aja. Tapi air panas mendidih 180 derajat, siram dari leher ke bawah. Lihat, wanita kalau disakiti, mereka jahat. Saya doakan mereka dan ibunya dirawat. Bapak itu dirawat, dia udah meninggal. Istrinya udah meninggal, masih ada juga. Lihat. Jadi banyak peristiwa di rumah tangga, wanita-wanita itu siksa suami. Tapi ada juga suami siksa istri. Karena apa? Karena tidak berfungsi. Mari kita tanggung jawab. Sampai di sini saya mau tutup. Karena saya juga udah lapar. Nanti karena Ibu Nana ini istri saya ini juga urus wanita. Pengalaman mengurusi para perempuan. Jadi mungkin Ibu Nana ambil waktu sedikit mau sharing buat ibu-ibu ya. Habis itu baru kita doa makan. Silakan. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu. Tema kita kan mencintaimu seumur hidup. Kira-kira ini sesuatu yang susahkah? Susahkah gampang? Susah-susah gampang berarti susahnya lebih banyak ya daripada gampangnya, atau gampang-gampang susah? Jujur saja, ini susah atau gampang? Yang bilang gampang siapa? Oh, bapak-bapak gampang. Cuman 1, 2, 3, 4 orang dari sekian orang yang hadir. Yang bilang susah? Angkat tangan dong. Ya lebih banyak yang susah. Yang gak angkat tangan ini yang bikin kacau gereja ini. Ya buat saya pribadi ini susah ya, mencintai pasangan seumur hidup. Tadi suami saya bilang 13 tahun pernikahan kami mau bercerai. Awalnya kami saling jatuh cinta, menikah karena jatuh cinta. Tapi ternyata cinta yang kami rasakan di awal, kami melalui proses pacaran, pertunangan sampai pernikahan gitu ya. Itu hanya ada di dalam perasaan. Kami tidak mengerti arti mencintai dalam pengertian mengasihi seperti Kristus dengan jemaat. Walaupun kami keluarga pendeta, tapi konsep itu kami tidak mempraktekkannya. Mencintai ya sama seperti waktu kami pacaran. Dan ketika menikah lihat suami kasar begini, nggak hormatin istri, nggak peduli, ya nggak punya kepekaan. Perasaan itu bisa hilang nggak, ibu-ibu? Ibu nih terutama bisa hilang ya. Yang diganti apa? Sebel, menyebalkan, kita menjadi walaupun mungkin kita masak, kita siapin kebutuhannya, tapi bersungut-sungut. Dan itu yang saya praktekkan. Saya hidup
penuh dengan kepahitan. Ya walaupun ya saya masih tetap bersama-sama dengan dia, tapi jadi sensitif. Ngomong sedikit, kita ngomong bisa jadi berantem. Karena apa? Karena ada kemarahan yang tersembunyi. Nah itu kan bukan cinta yang seperti Tuhan inginkan. Bagaimana kita bisa mencintai seumur hidup? Baru 2-3 tahun aja, wah aslinya kelihatan, oh ternyata dia begini, ternyata dia nggak peduli, ternyata dia kasar, ngomong bentak-bentak, nanya dikit udah ngegas gitu ya. Itu yang saya alami gitu. Akhirnya membuat saya kecewa dan membuat saya berpikir, wah ini saya salah kawin. Nah kemudian saya menyadari bagaimana saya bisa mengasihi pasangan saya seumur hidup sampai maut memisahkan. Saya belajar untuk tidak mengasihi suami saya dengan perasaan, tapi mengasihi dengan keputusan, mengasihi dengan kehendak. Jadi walaupun dia menyebalkan saya, walaupun dia nyakitin hati saya, sehari bisa 3-5 kali dia menyebalkan saya. Tapi saya selalu berkata sama Tuhan, Tuhan saya mau mengasihi suami saya sekalipun dia menyebalkan, sekalipun dia menyakiti hati saya. Orang nanya dikit loh, gitu ya. Kekasaran itu kan bukan hanya soal fisik, tamparan, tapi juga cara dia berespon gitu. Orang nanya aja loh, gitu. Itu buat saya tuh sudah sakit hati gitu. Orang nanya baik-baik kok jawabannya seperti itu. Tapi kemudian saya belajar, aduh Tuhan saya mau mengasihi suami saya sekalipun dia menyebalkan, sekalipun dia menyakiti hati saya. Nah suami saya juga seperti itu. Saya juga tidak sempurna, saya juga bisa menyebalkan dia. Tapi kami mengambil keputusan untuk mengasihi walaupun meskipun bagaimanapun. Nah itu kasih yang Yesus ajarkan, yang kita terima dari Tuhan. Jadi saya belajar gini ibu-ibu, dulu saya mengasihi suami saya sama seperti dia mengasihi saya. Dia kasarin saya kasarin dia. Dia perlakukan saya dengan tidak hormat, ya saya juga nggak mau hormatin dia. Kami pernah melayani konseling satu pasang suami istri. Istrinya mengeluh, suami saya nggak pernah mau dengar saya, dikasih tahu nggak mau. Suaminya bilang, ya saya nggak mau dengar kamu karena kamu nggak mau dengar saya. Istrinya juga balas, saya nggak mau dengar kamu karena kamu nggak mau dengar saya. Lah kan nggak bisa, nggak akan berakhir ya. Kalau masing-masing bilang ya saya lakukan apa yang kamu lakukan. Tetapi saya belajar untuk mengasihi suami saya sama seperti Kristus mengasihi saya. Oleh sebab itu kita perlu mendisiplin pikiran kita Bapak Ibu. Pikiran itu seperti, kita harus jadikan pikiran itu seperti sebuah taman yang tertata rapi, tersusun dengan baik. Dan benih-benih yang tidak baik itu kita tidak izinkan untuk tumbuh di situ. Jangan jadi hutan belantara gitu loh. Ya. Jadi saya menanamkan pikiran di pikiran saya harus mengasihi suami saya seperti Kristus mengasihi saya. Kristus menerima saya apa adanya. Kristus mengasihi saya sekalipun saya tidak setia, saya bandel, saya melakukan banyak dosa dan kesalahan, saya tidak sempurna. Seperti itulah saya harus mengasihi suami saya. Saya mengasihi dia bukan seperti dia mengasihi saya. Karena kalau dia mengasihi saya kan terbatas, dia bisa gagal, dia bisa salah, dia bisa nyakitin hati saya. Akhirnya kan kita nggak berhenti untuk saling membalas. Nah oleh sebab itu mari kita belajar suami istri untuk menaruh pikiran Kristus dalam pikiran kita, menaruh benih yang baik. Kalau saya terluka dengan suami saya belajar bersyukur. Bapak Ibu, saya belajar bersyukur, saya taruh di pikiran saya, Tuhan pakai suami saya untuk membentuk saya. Saya bersyukur Tuhan, saya bersyukur. Nah dengan menaruh pikiran itu, benih pikiran yang benar, saya bisa tetap mengasihi dia sekalipun dia menyakiti hati saya. Itu yang disebut
kita jadi gambaran Kristus gitu ya, hubungan suami istri. Karena ada kasih, ada pengampunan. Kasih yang terbesar yang Tuhan tunjukkan buat kita kan pengampunan. Oleh sebab itu suami istri juga harus hidup dalam pengampunan. Kita banyak gagalnya, kita banyak salahnya. Kita nggak pernah belajar jadi suami dan istri. Pengenalan kita terhadap pasangan kita mungkin seumur hidup gitu ya. Saya belum sepenuhnya bisa mengenal suami saya. Saya kadang-kadang juga heran kenapa dia jadi begini ya. Gitu, dia juga mungkin seperti itu sama saya, walaupun berulang-ulang gitu ya, hal itu saya nggak suka, tapi tetap bisa dia lakukan. Itu artinya kan dia belum kenal saya. Harusnya kan kalau dia kenal saya, dia tahu, oh istri saya nggak suka seperti ini, harusnya jangan lakukan dong. Tapi bisa itu terjadi berulang-ulang. Oleh sebab itu pengampunan itu menjadi satu kuasa yang harus terus bekerja dalam hubungan suami istri, supaya kasih Kristus itu bisa terpelihara gitu dalam hubungan kita. Nah, taruh pikiran kita, pikiran Kristus dengan merenungkan firman Tuhan, dan jangan izinkan benih-benih yang jahat ya, misalnya, aduh saya nyesel kawin dengan dia, ternyata dia begini ya, waduh ternyata ini ya, mulai bersungut, mulai membandingkan, coba dulu saya nikahnya sama perempuan ini, coba dulu saya nikahnya sama pria ini, mungkin saya lebih bahagia. Itu benih yang mungkin kecil, tapi lama-lama karena kita izinkan dia bertumbuh, akhirnya terjadilah mungkin cinta lama bersemi kembali dan sebagainya gitu ya. Kasih itu tidak lagi menguasai. Itu yang bisa saya sharingkan buat Bapak Ibu, karena tema ini nggak mudah, apalagi mungkin buat pasangan-pasangan muda ya. Kami sudah 31 tahun menikah ya, banyak jatuh bangunnya, apalagi pasangan-pasangan muda mungkin punya ekspektasi ya, menikah, saya dulu menikah dengan dia karena ada ekspektasi, tapi ternyata ketika masuk dalam pernikahan ekspektasi kita tidak terpenuhi. Dulu salah satu saya mau menikah dan suami saya karena saya pikir pendeta itu orangnya baik, romantis. Wah ternyata dia tidak seperti yang saya bayangkan. Jadi kadangkala kita lebih mengasihi ekspektasi kita daripada pasangan kita, dan kecewa itulah yang lalu akhirnya jadi masuk benih pemberontakan, masuk benih akhirnya dosa-dosa yang lain mengikuti. Mari kita jaga pikiran kita, jaga hati kita dengan kebenaran firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Suami istri mungkin aneh-aneh, bersyukur Tuhan Engkau pakai suami saya membentuk saya, bersyukur Tuhan Engkau pakai istri saya membentuk saya. Karena Roma 11 ayat 36 bilang segala sesuatu itu apa? Dari Tuhan. Boleh katakan sama-sama, dari Tuhan. Termasuk suami kita dari Tuhan gak ibu-ibu? Termasuk istri kita dari Tuhan gak bapak-bapak? Dari Tuhan itu, kata dari itu membuat perbedaan. Ya, kalau kita lihat suami kita dari hansip, ya mungkin kita akan sembarangan gitu ya. Tapi mari sekali lagi taruh benih firman di dalam pikiran kita, bahwa bagaimanapun dia, inilah dari Tuhan. Dan pernikahan saya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, kita mau tutup dengan, saya mau kasih tahu satu ayat terakhir sebelum kita berdoa. Mari kita buka Roma 5 ayat 8. Ini ayat yang saya suka sekali melatih para keluarga ya. Dalam terjemahan baru, Roma 5 ayat 8, terjemahan baru bilang begini. Namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Coba terjemahan lama, siapa yang punya ini? Lama. Baru ya. Terjemahan lama bilang apa? Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika Kristus mati buat kita waktu kita masih berdosa. Jadi Bapak Ibu perhatikan, Kristus mati buat kita waktu kita masih berdosa. Berarti kita nggak bisa mengharapkan pasangan kita sempurna baru kita mengasihi, nggak bisa. Coba bilang,
Aku mencintai istri saya, istriku. Coba. Ulang-ulang. Kuat sedikit. Aku mencintai istriku. Aku mencintai istri. Sekalipun dia masih cerewet. Sekalipun dia masih cerewet. Nah itu ayatnya Roma 5 ayat 8. Bilang, aku mengasihi suamiku. Aku mengasihi suamiku Sekalipun dia sering marah-marah saya. sekalipun dia sering marah-marah. Suaranya lebih gas berarti benar nih. Jadi Roma 5 ayat 8 itu jadi kekuatan pamungkas buat kekristenan. Itu yang disebut unconditional love. Cinta tanpa syarat. Coba ibu-ibu. Saya mengasihi suami saya. Sekalipun dia sering tidak kasih gaji buat saya. Coba. Ulang ibu-ibu. Saya mengasihi suami saya. Sekalipun dia sering gak kasih uang buat saya. Ibu, bapak, saya mengasihi istri saya. Sekalipun dia sering cerewet. Orang tua suami istri. Kami mengasihi anak-anak kami. Sekalipun mereka masih bandel. Ini pernyataan-pernyataan itu Roma 5 ayat 8. Yesus mati buat kita waktu kita masih berdosa. Itu yang sering disebut unconditional love. Kasih itu 4 dimensi. Ulang. Kasih itu 8 dimensi. Katakan kasih 8 dimensi. Dimensi Tuhan. Efesus 3 ayat 18. Kasih itu tinggi, dalam, panjang dan lebar. Itu bagian Tuhan. Tinggi artinya tidak dapat dijangkau oleh dosa manusia. Dalam artinya sedalam-dalamnya kejatuhan kita, kegagalan kita, kasih itu sanggup angkat kita kembali. Dia panjang sabar untuk setiap orang. Dia lebar terbuka untuk siapa saja. Itu bagian Tuhan. Bagian manusia, dimensi manusia, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Jadi itu bermanifestasi pertama kali di dalam keluarga. Makanya pernikahan kami awal-awalnya itu hampir hancur. Bukan karena saya nggak ngerti Alkitab atau istri saya nggak ngerti Alkitab. Karena kita punya ekspektasi. Dan tidak pakai kasih Kristus. Tapi kami ambil keputusan untuk berubah. Dan Tuhan pakai kami untuk memberkati banyak gereja, banyak kota, desa, bangsa-bangsa. Dan saya percaya kita semua akan lakukan itu. Amin. Saya mengasihi, saya mencintai gereja ini sekalipun gereja banyak kekurangan. Ada 2 spirit di kitab Yudas. Namanya spirit benalu atau parasit dan spirit predator. Predator itu di kitab Yudas. Yudas itu cuma 1 pasal, tapi dia punya 2 spirit diterangkan di situ. Predator itu dia seekor binatang buas di dalam laut yang suka bikin rumah dari karang. Dia berlindung di dalam rumah itu. Apa saja yang lewat dia pasti caplok. Cep. Ikan-ikan kecil lewat. Cep. Rumput-rumput lewat. Cep. Kenapa lewat? Karena arus dasar laut itu. Begitu arusnya udah tenang, tidak ada lagi yang lewat. Baik ikan maupun rumput-rumput atau kotoran. Apa yang terjadi? Predatornya makan rumahnya. Sampai habis tuh dia mati. Nah, banyak orang Kristen yang jadi predator. Jelekin istrinya di depan orang, jelekin suaminya di depan orang, ngomongin anak-anak di depan orang lain, ngomongin gerejanya. Sudah bergereja di sini, pendeta udah berkati kasih firman, masih terus menggerogoti gereja. Itu predator dan nggak boleh terjadi.
Bahkan ada orang jadi predator buat bangsanya sendiri. Sampai di luar negeri jelek-jelekin bangsanya. Padahal dia makan minum di negara ini. Jangan pernah hina kota kita. Jangan hina Denpasar. Karena Anda hidup di sini. Jangan hina gereja ini. Gereja nggak sempurna. Jadi jangan hina. Kenapa? Karena Anda bergereja di sini. Yang kedua, spirit benalu atau parasit. Tahu parasit benalu? Itu nempel di pohon. Kerjaan dia cuma hisap makanannya, sari makanan. Sampai pohon itu mati, habis itu dia mati. Karena sudah kehabisan sari makanan. Nah, spirit benalu itu ingin untuk diberkati di gereja. Tapi dia nggak pernah ingin memberkati. Dia cuma nonton aja di gereja. Tapi kritik melulu. Bantu-bantu sana sini dia nggak bikin. Udah nggak kasih uang, nggak kasih tenaga, nggak kasih waktu. Tapi kerjanya cuma protes melulu. Namanya juga Protestan. Protestan itu tahu kalau ulang-ulang Protestan. Coba. Protestan, 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 prosetan. Nah, dua spirit ini dia merusak paling banyak di mana? Di keluarga dan gereja. Jadi bapak, ibu-ibu kalau suamimu ada kesalahan, beresin di rumah, di kamar. Suami saya, kecuali Anda bersaksi tentang pemulihan keluarga. Ini Ibu Nana kalau bicara buat wanita-wanita, dia bersaksi tentang kehidupan kami sebelum kami dipulihkan. Untuk apa? Untuk memperingatkan bahwa firman itu punya kuasa untuk bisa menyembuhkan orang lain. Bapak kalau ada masalah sama istrimu jangan suka curhat ke orang lain. Tapi kebanyakan ibu-ibu, lihat status-status wanita gereja di Facebook. Wih, saya bilang ini Tuhan, ini gembalanya wanita-wanita ini namanya Facebook. Di gereja kami tuh banyak tuh perempuan-perempuan kerjanya cuma omelin suami tapi pakai Facebook. Pakai nama orang pula, pura-pura. Nah ini buruk, ini predator, ini benalu dan kita mesti hentikan. Mulai dari mana? Keluarga. Wanita-wanita ketika ada problem sama suamimu, datang pakai tempat tidurmu sebagai tempat di mana tanganmu bersandar, kakimu, ambil bantal taruh lututmu di situ dan mulai berdoa. Susana Wesley bilang, tiap hari aku memandikan suamiku dengan air mataku di hadapan Tuhan. Dan hasilnya John Wesley, penginjil terkenal di dunia. Charles Wesley, penulis lagu-lagu terkenal. Karena doa seorang Susana Wesley. Anaknya 19 orang dari satu suami. Abad 18 tidak ada teknologi apapun. Seorang John Wesley begitu jadi pendeta. Istrinya tukang gosip. Istrinya tukang ribut mempermalukan suaminya. John Wesley tetap melihat istrinya sebagai seorang wanita yang dipakai Tuhan membentuk karakternya. John Maxwell ketika dia ceramah, satu ibu tanya, John Maxwell, apakah istrimu berguna untuk perubahan hidupmu? Dia bilang tidak. Wih, kaget semua orang. Istriku tidak menentukan perubahanku. Tapi perubahanku, aku dengan Tuhan. Istriku menopangnya. Coba Bapak bilang, perubahanku, semua tepuk dada, perubahanku, tanggung jawabku. Istriku, aku serahkan sama Tuhan. Ibu-ibu, perubahanku, tanggung jawabku. Perubahan suamiku, aku serahkan sama Tuhan. Itu pernikahan ilahi. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih malam ini ada keterbatasan di antara kami. Hamba-Mu juga terbatas. Kami suami istri terbatas. Tapi firman-Mu tidak pernah terbatas. Biarlah pengajaran firman Tuhan malam ini memberi kami peringatan, memberi inspirasi. Tidak hanya untuk memperbaiki hubungan suami istri, tapi kami melatih anak-anak kami jadi keluarga-keluarga ilahi.
untuk masa depan gereja, masa depan kerajaan Allah di bumi. Kami percaya kerajaan Allah akan terus bermanifestasi di bumi karena keluarga-keluarga yang komitmen dengan firman Allah. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Jika sebentar kami tinggalkan tempat ini, kami pulang dengan sukacita damai sejahtera. Dan kami mulai mempraktekkan kebenaran firman. Pernikahan kami adalah pernikahan yang kudus ilahi, sepadan, punya ikatan yang kuat, gambar Kristus di bumi. Dan kami saling mengasihi apapun keadaannya. Sebagai gambaran kami menghormati Kristus yang hidup. Terima kasih untuk Ibu Pendeta dan para majelis jemaat yang menyiapkan segala sesuatu. Kuduskan buat kami semua. Besok ada kegiatan bersama, jalan sehat. Tuhan tolong kami untuk menjalani dengan sukacita, dengan riang gembira. Sebagai tanda syukur kami. Hari Minggu, masuki hari Minggu, kami beribadah kepadamu. Pada ulang tahun GPIB Maranatha, bahkan ulang tahun Sinode GPIB. Kami jemaat di GPIB Maranatha dan pasar dan cabang-cabang. Dan berbagai semua orang kami boleh mengalami sukacita. Dan keluarga-keluarga kami dipenuhi kemuliaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Boleh pasangan suami istri, baku lihat, bisikin dengan suara lembut, I love you. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Pendeta. Kita diberkati ya, tepuk tangan semua Bapak Ibu Saudara ya. Biar dipulihkan semua ya, kita sudah dengar mana yang benar dan baik. Bapak Ibu saya undang untuk berdiri, kita mau nyanyikan satu lagu tapi Bapak Ibu berpegangan tangan dengan pasangan ya. Riko silakan Riko. Kita tidak ada musik jadi pakai YouTube, yang tahu bisa ikuti lagu ini bersama keluarga. Pegangan tangan dong yang suami istri ya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu kekuatan perkawinan Bapak Ibu akan membuat keluarga Bapak Ibu menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan. Setia melayani Tuhan melalui hidup yang semakin dipulihkan antara suami istri. Terpujilah Kristus. Baik, selamat malam Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadiran yang luar biasa malam hari ini. Kita akan menikmati berkat Tuhan
Yang sudah disediakan tadi Pak Pendeta sudah berdoa ya untuk makan malam kita. Silakan Bapak Ibu boleh ambil di depan, bisa ngobrol-ngobrol, bisa langsung pulang. Tuhan memberkati.